Bagaimana cara istiqomah? Cara istiqomah itu yang banyak dilupakan orang adalah kalau ketinggalan qadha. Gitu Ibu ya. Ketinggalan ganti. Ini tips langsung dari Rasulullah SAW. Jangan dikira Nabi itu nggak pernah ketiduran. Nabi pernah ketiduran sholat tahajud, lalu beliau ganti secepat mungkin. Kita kenapa tidak pernah bisa istiqomah? Karena tidak pernah mengqadha amalan. Kita ngira yang diqadha cuma amalan wajib. Contohnya kalau perempuan haid, puasanya diganti, diqadha. Cuma itu yang diajarkan sedari kecil. Padahal dalam bab istiqomah, dan itu semuanya tertulis dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Satu kali Nabi ba'da sholat subuh langsung sholat lagi. Ada nggak sholat setelah sholat subuh? Dalam hadis Bukhari, Nabi sholat 2 rakaat. Lalu sahabat ditambah 1, jadi 3 rakaat. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah bertambah rakaat subuh sejak hari ini? Jawaban Nabi, tidak. Ini sholat qadhaku terhadap witir yang ketinggalan. Jadi Nabi mengqadha sholat witir. Maka saya kalau ketinggalan pun saya usahakan mengqadha, kecuali saya lupa. Dan ini sudah bertahun-tahun dan faedahnya luar biasa. Orang yang mengistiqomahkan sholat witir, di kolbunya nanti ada cahaya al-fardaniyah namanya, cahaya tauhid yang dahsyat sekali, yang membuat dia betul-betul akan dijaga oleh Allah kolbunya, nggak akan terganggu oleh siapa aja, akan ada keberanian yang tidak ada batasnya. Itu rahasia sholat witir. Maka Nabi mengatakan, autiru ya ahlal Quran, wahai pencinta Quran, wahai penghafal Quran, wahai pembaca Quran. Semua kita cinta Quran, semua kita mau baca Quran. Mungkin sebagian ada yang hafiz Quran. Autiru, berwitirlah engkau. Maka wiridnya ahli Quran adalah sholat malam, yaitu witir. Siapa yang sholat witir walaupun tidak hafiz Quran, Allah nanti akan bangkitkan dia di kalangan ahlul Quran, insya Allah. Tapi belum terlambat loh ya, kalau mau menghafal Quran masih belum terlambat, masih bisa. Jadi gitu Bu ya, di qadha. Kenapa hati keras? Hati keras kalau si hati tidak diberikan santapannya. Santapan hati 2 aja, ma'rifatullah, ma'rifatul rasul. Mengenal Allah, mengenal Rasul. Kalau sudah kenal Allah, sering-sering baca namanya, maka wiridkanlah Asmaul Husna dengan memahami namanya. Jika ingin mengenal Rasul, bacalah kisah-kisahnya. Coba lihat Rasulullah itu bagaimana akhlaknya, dan kolbu Nabi selalu lembut. Tidak ada orang yang diuji lebih dahsyat dari Nabi, tapi Nabi kolbunya paling lembut, paling mudah minta maaf, paling mudah memaafkan. Hari ini orang belum sesoleh Rasulullah, tapi berbeda dikit sudah tidak memaafkan. Bener ya? Baru beda pemahaman sudah nggak mau toleransi. Sungguh menyedihkan hari ini umat Nabi Muhammad tidak lagi menebar kasih sayang yang diajarkan sang Nabi. Kita sedih, betul-betul sedih hari ini. Nabi SAW ketika ada kasus apapun di keluarganya tidak mau menuduh sampai ada ayat turun. Sekarang belum apa-apa orang sudah mulai percaya. Ini zaman yang disebut oleh Nabi fitan, banyak kekacauan. Maka badiru bil amali salihah, ya, badiru bil amali salihah. Kalau di riwayat lain fitana, segeralah kamu beramal sebelum terjadi fitnah. Jika fitnah itu mengenai diri kita, kita sudah siap dengan amal, dan amal itu dibagi, amal zahir, amal batin. Sekarang orang sibuk dengan main sosial media, sibuk dengan aib orang, tapi dia lupa dengan aibnya sendiri. Orang sibuk dengan smartphone, tapi lupa dengan smart di dalam kolbunya. Asik nggak main game di handphone? Asik. Game yang ada di kolbu ini lebih asik. Ngapain kita nge-game? Nge-game itu ada musuh, ada lawan. Kita diserang, kita balas menyerang. Itu game.
tapi gamenya kolbu berlain. Kita diserang, kita nggak perlu bahas menyerang. Kita dibenci, itu gamenya kolbu. Kita nggak perlu balas membenci. Kita dikutuk-kutuk, disesatkan orang, kita cukup mendoakan kebaikan bagi orang itu. Itu gamenya kolbu, bisa nggak? Insya Allah ya, insya Allah. Bapak ini kayaknya udah disesatkan berkali-kali nih kena jenggotnya nih, sama serbannya ya. Sabar Pak ya. Biasa aja. Kita dan Allah kita lebih tahu. Bahwa hubungan kita dengan Allah kita yang lebih tahu. Mengenai